Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi BPI Danantara telah meluncurkan program pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy pada Oktober 2025. Waste to Energy diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi timbunan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Detail skema baru Waste to Energy berupa tarif listrik flat 20 sen per kWh, penghapusan tipping fee atau biaya pengelolaan sampah yang sebelumnya dibebankan kepada pemerintah daerah, dinilai akan mampu menarik minat investor karena menghilangkan resiko dan mempercepat proses pengembalian investasi bagi pengelola. Pas awal kita buka registrasi daftar penyedia teknologi ada 200 yang mendaftar. Dari 200 itu ada 60 yang melakukan mensubmit aplikasi ke kita, menjelaskan teknologi dan pengalaman mereka, dan akhirnya kita pilih ada 24. Jadi kalau tadi dibilang demand-nya sedikit, orang nggak tertarik, saya rasa sih sejauh ini tidak juga ya, kayaknya dengan skema yang baru ini cukup menarik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah berkomitmen mengawal seluruh proses, termasuk menjamin kepastian lahan dan ketersediaan sampah. Rumit Pak, berputar-putar urusnya. Kalau untuk mengatasi sederhana, saya bilang. Siapa yang tanggung jawab? Saya Pak. Nah, karena Kementerian Lingkungan waktu itu memang di bawah koordinasi saya. Bagaimana cara mengatasinya? Bapak kasih kepres saja kepada kami, insya Allah 2 tahun selesai. Gitu. Nah dari cerita itu kami lanjut rapat, dipimpin Bapak Presiden, maka dirumuskanlah mengenai bagaimana cara agar sampah yang menggunung itu bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Pemerintah menegaskan skema baru ini menghadirkan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat, Pemda, dan BPI Danantara, termasuk seleksi teknologi dan skema bisnis. Jadi intinya apa yang tidak ada, apa yang belum jelas di Perpres sebelumnya, itu diperjelas di Perpres 109 ini. Jadi kita optimis. Nah tapi bantu juga kita kawal ya, percepatan. Kalau sudah ada langsung dieksekusi. Nah tapi seperti itu semua taat pada pos tugasnya masing-masing supaya fokus. Kita itu perlu ini kok, fokus, komitmen dan konsisten, itu aja. Tahap awal pelaksanaan program ini akan berjalan di 7 daerah: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bekasi, dan Tangerang Raya. Nantinya setiap fasilitas dirancang mengolah 1.000 ton sampah per hari, dengan potensi menghasilkan lebih dari 15 megawatt listrik untuk 20.000 rumah tangga. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan kesiapan infrastrukturnya untuk mengangkut dan mengolah sampah. Masyarakat juga diharapkan terlibat melalui pemilahan sampah dari rumah tangga. Saat ini karakter sampah kita itu dijadikan satu. Tidak ada pemilahan itu di proses awal dan ujung-ujungnya tetap jadi satu juga di tempat pembuangan akhir sampah itu. Sehingga dengan demikian untuk satu-satunya cara untuk menangani persoalan sampah itu hanya dengan teknologi insenerator. Tanah sudah kami siapkan ya 5 hektar ya. Kemudian juga tadi armada sampah saya sudah lelang untuk penyewaan truk sampah sekarang ini dapat 27. Nanti tahun depan kita tambah lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dukungan bagi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah juga datang dari parlemen yang menilai program Waste to Energy mampu menjadi solusi strategis untuk menangani sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah. Skema tarif listrik 20 sen per kWh diprediksi menarik investor domestik maupun asing. Kita berharap prosesnya bisa di-streamline, dipersingkat, penetapan bisa dilaksanakan sehingga pembangunan waste to energy ini sudah bisa dilaksanakan secepatnya. Kami targetkan dari awal tahun 2028 itu sudah ada pengolahan sampah melalui waste to energy. Penerapan Perpres 109 tahun 2025 memberikan harapan baru untuk mengatasi krisis sampah perkotaan di Indonesia. Solusi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju lingkungan yang lebih bersih, sekaligus menghasilkan energi terbarukan bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.